Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi pada minggu lalu yang berjudul Bank Sentral. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan pengertian Bank Sentral menurut Hawke pada tahun 1973. Hawke menuturkan bahwa Bank Sentral merupakan sebuah organisasi yang terdapat di antara pemerintah dan perbankan. Kemudian, menurut Kiss dan Elkin pada tahun 1932 menjelaskan bahwa Bank Sentral merupakan suatu alat dari kebijakan publik dan bukan dari kepentingan individu. Bank Sentral sendiri mempunyai pengertian yaitu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta mengawasi perbankan dan menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Bank Sentral ini merupakan Bank Indonesia yang terdapat di dalam Undang-Undang kita, Undang-Undang 1945 pada pasal 23 ayat 3. Bank Sentral adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya. Bank Indonesia sendiri merupakan badan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 tahun 1999. Baiklah, ini terdapat 4 fungsi Bank Sentral. Yang pertama, melakukan pengaturan pembinaan dan pengawasan perbankan. Yang kedua, memelihara stabilitas keuangan nasional. Yang ketiga, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Yang keempat, melancarkan pembiayaan bangunan ekonomi. Selain itu, fungsi Bank Sentral itu menurut Singleton et al. Pada tahun 2006 mengemukakan bahwa pendapatnya bahwa berdasarkan aktivitasnya, Bank Sentral memiliki 10 fungsi. Nah, di sini Ibu hanya mengambil 3 fungsi. Yang pertama, penerbitan uang dan alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan perumusan kebijakan moneter. Yang ketiga, penyedia jasa perbankan dan agen kepada pemerintah dan sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Baiklah, ini tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia. Tujuannya, yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Tugas pokoknya yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan wewenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran inflasi. Terus, melakukan pengendalian moneter yang tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Terus, dan dengan menetapkan tingkat diskonto dan cabang minimum serta mengatur kredit dan pembiayaan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan wewenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dengan izin atas penyelenggaraan jasa setiap pembayaran. Yang kedua, mewajibkan atau melaporkan kegiatan dan menentukan penggunaan alat atau instrumen. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Dengan wewenang, menetapkan pengaturan, mengawasi bank, dan mengenakan sanksi menurut sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu struktur organisasi BI. BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas Gubernur 1 orang, Deputi Gubernur Senior 1 orang, Deputi Gubernur maksimum 4-7 orang, atau urusan biro yang terdiri dari 4 sektor, yaitu moneter, perbankan, sistem pembayaran, manajemen internal, kantor cabang, dan yang terakhir perwakilan dari luar negeri. Berikut tugas lain dari Bank Indonesia.
Yang pertama, melakukan kerjasama dengan bank sentral atau negara lain yang merupakan lembaga keuangan internasional. Yang kedua, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada DPR setiap 3 bulan sekali. Baiklah, itu saja mengenai materi pada hari ini. Ibu akan membuat kesimpulan mengenai materi kita, yaitu bahwa Bank Sentral berperan sebagai lembaga untuk melakukan riset ekonomi yang berkaitan dengan sektor moneter, yaitu tujuannya untuk mencapai dan memelihara kestabilitasan nilai rupiah. Itu saja penyampaian materi pada hari ini, kurang lebih Ibu mohon maaf. Semoga materi pada hari ini dapat dipahami dengan baik. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.